Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianisa Sabia Alfa dengan NIM 2201-127 dengan proyeksi sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan sastra perempuan dan perkembangan sastra anak pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Baik, kita mulai dari perkembangan sastra perempuan. Pada periode ini muncul pengarang-pengarang perempuan yang jumlahnya lumayan, menginjak periode 1960-an dan 1970-an. Kemudian muncul sejumlah nama yang makin memeriahkan dunia pengarang perempuan dalam sastra Indonesia. Bahkan, banyak di antara mereka yang hingga kini masih tetap produktif. Periode 1962 sampai tahun 70-an, perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Nama-nama seperti Tisti Basino, Sugesti Siwardi, dan Erni Utomo, dan lain-lain. Tiga pengarang terakhir dikenal karena fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel yang ditulisnya. Pada periode tahun 1990-an, sampai sekarang muncullah sejumlah perempuan pengarang yang semakin banyak. Ini berarti ruang bagi perempuan berkarya jauh lebih baik dibandingkan dengan masa awal-awal kelahiran sastra Indonesia. Kemudian, sejumlah nama yang makin memeriahkan dunia pengarang perempuan dalam sastra Indonesia. Bahkan banyak di antara mereka yang hingga kini masih aktif dan produktif. Bahkan 10 tahun terakhir, perkembangan sastra Indonesia disemaraki secara dominan oleh pengarang perempuan Indonesia, sehingga karya mereka dijuluki sebagai sastrawangi. Jadi, kehadiran secara signifikan, partisipasi secara proaktif, dan keterlibatan secara intensif pengarang perempuan Indonesia, beserta karya sastra gubahan mereka selalu berkesinambungan dan berkelanjutan dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Para pengarang perempuan di Indonesia bukan hanya mengubah naskah lakon, novel, dan puisi, tetapi juga cerpen kreativitas dan kualitas karya mereka merambah semua genre sastra Indonesia. Next, perkembangan prosa. Bukti-bukti memperlihatkan berdasarkan segi gender, baik pengarang laki-laki maupun pengarang perempuan, telah berpartisipasi secara proaktif dan terlibat secara intensif dalam melanjutkan kedinamisan perkembangan sastra Indonesia termasuk perkembangan prosa Indonesia. Bersama dengan pengarang laki-laki, terbukti bahwa pengarang perempuan telah hadir dan eksis secara signifikan dan berpartisipasi secara proaktif dan terlibat secara intensif sejak awal perkembangan sastra Indonesia. Meskipun kuantitas dan produktivitas pengarang perempuan tidak setinggi pengarang laki-laki, kreativitas dan kualitas para pengarang perempuan harus dicatat dan diperhitungkan secara seksama dalam sejarah sastra Indonesia. Dikatakan demikian karena kreativitas dan kualitas karya mereka tidak hanya berbeda dengan pengarang laki-laki atau tidak selalu di bawah bayang-bayang kreativitas dan kualitas karya sastra gubahan pengarang laki-laki. Sebagai contoh, sudah diakui baik secara nasional maupun internasional, novel pada sebuah kapal karya N. Hadini, Supernova karya Dewi Lestari, dan Saman karya Ayu Utami merupakan tiga novel yang sangat kreatif dan berkualitas di samping para pengarang juga tergolong produktif, bahkan N. Hadini, Di, dan Ayu sangat produktif. Tren perkembangan prosa pada masanya. Yang pertama adalah Metropop. Metropop adalah karya sastra yang mengangkat cerita tentang masyarakat urban menengah yang tinggal di kota besar dengan segala kehidupannya. Disajikan dengan gaya bahasa pop, fiksi ini kebanyakan digemari oleh kalangan pembaca muda karena kalimat yang digunakan mudah dicerna. Selain itu, kisah-kisah yang juga diangkat tidak jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Percintaan, karir, gaya hidup, dan romantisme merupakan tema-tema yang umum digunakan dalam fiksi metropop. Beberapa penulis yang terkenal dengan karya-karya metropopnya antara lain Ika Natasha, Ilan Tan, Alia Zalea, dan Ria N. Bagdaria. Yang kedua adalah Ciklit. Ciklit adalah sebuah karya sastra yang mengarah pada cerita untuk para wanita muda, lajang dan mandiri seperti slogan yang tercetak pada sampul depan luarnya. Menurut Oxford English Dictionary, arti ciklit berarti bacaan yang memiliki daya tarik tinggi bagi wanita. Novel ciklit bisa disebut dengan novel yang bergenre romance bagi para wanita muda dan mengisahkan tentang masalah-masalah yang dialami oleh para wanita muda.
Contoh-contoh karya populer dari genre Chiclit antara lain Eat, Pray, Love karya Elizabeth Gilbert, Ufotable karya Alia Zalea, A Very Yuppie Wedding karya Ika Natasha. Next, selanjutnya kita beralih kepada penulisan prosa pada masa novel yang booming. Yang pertama adalah penulis Ayu Utami, yaitu novelnya yang berjudul Saman, yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia dan pada bulan April 1998. Novel ini berkisah tentang seorang mantan pasutri bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 sampai sekarang dewasa, yaitu Yasmi, Monica, Sakuntala, dan Korda, dan Laila. Novel Saman pada awalnya direncanakan sebagai fragmen dari novel pertama. Saman mengambil tema seksualitas dan perspektif perempuan yang masih tabu pada masa sehingga mengundang kontroversi. Latar belakang novel ini adalah Indonesia pada tahun 80-an dan 90-an, pada masa rezim Orde Baru, memerintah dengan otoriter. Tokoh-tokoh dalam novel ini harus bergulat dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan Indonesia pada masa itu. Walaupun sebagian besar latar di novel Saman mengambil tempat di Indonesia, khususnya Prabu Mulih, Jakarta, dan Medan, novel ini juga mengambil latar belakang di New York, Amerika Serikat. Ayu Utami dengan novel Samannya dianggap telah menciptakan pergerakan sastra baru yang dikenal sebagai sastra wangi, yang kemudian diikuti dengan beberapa penulis wanita lainnya. Yang kedua adalah Dewi Lestari. Dewi Lestari lahir di Bandung, Jawa Barat pada 20 Januari 1976. Dewi menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Hubungan Internasional. Dahulu ia dikenal sebagai seorang penyanyi. Dewi adalah seorang pengarang karya yang menyita perhatian dalam dunia sastra. Ketika novel pertamanya Supernova, Kasatria, Putri, dan Bintang Jatuh laku 12.000 hanya dalam 35 hari. Beberapa novel yang telah diadaptasi dalam film berbentuk film seperti kayak Dewi Lestari antara lain Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh 2001, Supernova 2, Akar tahun 2002, Supernova 3, Petir tahun 2004, dan Perahu Kertas tahun 2009, serta Marde tahun 2011. Supernova yang 4, Partikel pada tahun 2012, dan Supernova 5, Gelombang Filosofi pada tahun 2014 dan 2003. Next, ini adalah cover novel booming pada masa itu, yaitu karya Ayu Utami yang berjudul Saman dan karya Dewi Lestari yaitu tentang novelnya yang berjudul Supernova yang memiliki banyak variasi. Perkembangan puisi. Ciri-ciri karya sastra puisi pada angkatan 1970-an sampai sekarang. Yang pertama, mempergunakan sarana keputusan yang khusus berupa frasa. Yang kedua, mempergunakan teknik pengungkapan ide secara sederhana dengan kalimat-kalimat biasa atau sederhana. Yang ketiga adalah mengemukakan kehidupan batin religius yang cenderung mistik. Yang keempat, menuntut hak-hak asasi manusia, misalnya kebebasan hidup, merdeka, bebas dan penindasan, menuntut kehidupan yang layak dan bebas dari pencemaran kehidupan modern. Yang kelima adalah mengemukakan kritik sosial atas kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah dan kritik atas penyelewangan. Dan ini merupakan penulis puisi perempuan yaitu Tati Herati. Tati Herati dikenal sebagai penulis perempuan Indonesia yang sangat produktif pada era 1970-an hingga 2000-an. Bahkan masih tetap berkarya hingga akhir hayatnya. Tuti banyak menulis tentang pengalaman perempuan dengan mengkonstruksi hal-hal yang lazim pada zaman tersebut hanya yang dianggap sebagai sampiran. Ia juga meramu pengalaman personalnya sebagai pusat utama karya-karyanya. Dalam karya tersebut, ia banyak memunculkan pengalaman emosional dan gairah seksualitas perempuan. Oleh karena itu, Maria, Ethel, dan Tuti menyebut karya Tuti
sebagai sajak-sajak yang mengandung unsur kewanitaan. Dalam hal ini, penggunaan kata wanita dilekatkan pada konteks, waktu, dan sejarah sosial politik kebudayaan di Indonesia, dan citra perempuan yang hidup pada periode 1970-an sampai 1990-an. Makna wujud citra Indonesia dalam sajak Tuti Herati itu adalah perempuan adalah dalam sosok individu manusia yang terbangun dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik, aspek psikologis, aspek keluarga, dan aspek masyarakat. Dalam rentang waktu yang jauh, karya Tuti pun menampilkan konteks dan pemikiran yang beragam, mencakup konsep cinta, pandangan perempuan, emosi, dan simbolisme, serta terhadap problematik pengertian eksistensi manusia. Ini merupakan sajak dari puisi Tuti Hertati yang berjudul Jakarta. Next, perkembangan drama. Yang selanjutnya adalah perkembangan drama. Kondisi sosial politik pada tahun 2000-an mempunyai benang merah dengan kondisi sosial politik Indonesia pada tahun 1970-an, yaitu pergantian kekuasaan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap semua bidang, termasuk bidang seni. Runtuhnya sebuah rezim diktator membawa iklim perubahan yang cukup ekstrim. Hampir semua yang sudah terbangun di periode sebelumnya didobrak dengan dalih perubahan. Karya sastra yang muncul di periode ini berlandasan perubahan. Patut dicermati bahwa kemajuan teknologi seolah telah mencapai klimaksnya di tahun ini, sehingga pelaku seni pun secara terang-terangan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai landasan yang berkarya. Teks drama yang muncul pada tahun ini lebih banyak mengacu kepada kondisi sosial pra dan pasca terjadinya pergantian kekuasaan. Isu-isu tentang kebebasan dan kebablasan, hilangnya identitas bangsa, pudarnya lokalitas tergantikan oleh metropolitis, sampai ke isu gender menjadi topik yang mendominasi pemunculan teks drama periode ini. Unsur estetik, unsur eksperimental hampir ada di setiap naskah realistis maupun surrealis. 2. Penyampaian makna bersifat simbolik terkadang menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah pencampuran nilai estetik periode-periode sebelumnya. Yang keempat adalah monolog menjadi pilihan yang cukup kuat. Unsur ekstra estetik yang pertama adalah kemajuan teknologi. Yang kedua, mencuatnya isu-isu global baik dalam bidang seni maupun umum. Yang ketiga adalah ironi terhadap diri sendiri. Teks drama yang menciri-cirikan pencapaian estetik tersebut adalah yang berjudul Upeti, karya Heru Keswati Murti pada tahun 1993, dan Perahu Retak karya M.H. Ainun Najib 1992 dan Mas Dukun M.H. karya M.H. Ainun Najib 1982. Oke, kita lanjut kepada perkembangan sastra anak. Secara teoritis, sastra anak adalah sastra yang dibaca anak-anak dengan bimbingan dengan pengarahan anggota dewasa suatu masyarakat. Sedangkan penulisnya juga dilakukan oleh orang dewasa. Dengan demikian, secara praktis, sastra anak adalah sastra terbaik yang mereka baca dengan karakteristik berbagai ragam tema dan format. Kita mengenai karya sastra anak yang khusus dikerjakan untuk anak usia dini, seperti buku yang berbentuk mainan, buku-buku untuk anak bayi, buku-buku memperkenalkan alfabet, buku-buku mengenai angka dan hitungan, buku mengenai konsep, dan berbagai buku lainnya yang membicarakan pengalaman anak seusia itu. Seperti yang kita katakan sejak awal, sastra yang akan kita baca dan telaah adalah sastra yang khas. Jelas dia adalah sastra yang terbaik dan diusahakan dengan baik karena pemahaman atas kehidupan anak yang khas, sekaligus kompleks. Itulah sebabnya sastra anak betapapun maksudnya untuk menghibur, tetapi saja ia bersifat mendidik. Dan justru karena sifat itulah dengan harus mempertimbangkan perkembangan anak secara psikologis, pedagogis, dan memperhatikan segala keperluan dan lingkungan dan lingkup hidup khas yang lain. Ranah ini menjadi sangat istimewa. Oke, perkembangan prosa pada anak. Perkembangan prosa sastra anak. Yang pertama adalah kisah-kisah tradisional.
Karya-karya tradisional adalah cerita-cerita karena sifatnya yang anonim dan turun-temurun yang dikenal sebagai milik setiap orang. Dimiliki oleh setiap bangsa di dunia, demikian juga Indonesia. Kisah bawang merah dan bawang putih misalnya di Indonesia. Tidak adalah varian dari kisah Cinderella yang terkenal dan dikumpulkan oleh Grimm bersaudara itu. Yang kedua adalah cerita binatang. Cerita ini sering dianggap sebagai cerita yang tertuah karena binatang dapat dianggap sebagai makhluk yang sejak awal mulanya banyak dihadapi dan bergaul dengan manusia. Menjadi penolongnya, menjadi makanannya, dan menjadi musuh yang menakutkan. Itulah sebabnya kita banyak mengenal cerita fantasi tentang binatang yang piawai berbicara. Contohnya si kancil yang cerdik. Yang ketiga adalah fabel. Fabel ini adalah kisah didaktik yang secara baik tersembunyi maupun sangat tandas terbuka menyatakan moral dalam kisahnya. Cerita ini yang menggunakan binatang sebagai gambaran manusia utuh yang diciptakan oleh Aesop. Selanjutnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat atau yang banyak dikenal sebagai kisah tentang peri, walaupun tidak semua ada peri di dalam ceritanya, sangat mudah kita kenali. Biasanya karakter ini mudah diingat, seperti pembukaan dan penutupannya yang khas. Dulu sekali ada seorang raja, dan penutupnya juga menunjukkan usai dan berakhirnya kisah secara memuaskan seperti akhirnya mereka pun hidup sangat bahagia. Dan yang kelima adalah legenda. Legenda amat berhubungan dengan erat dengan mitos, bahkan kerap sulit untuk membedakannya dari yang lain. Biasanya kita mengingat tokoh yang sangat kuat dan menjadi pembela dalam sebuah legenda. Jika pada mitos kerap langsung mengasosiasikan dengan dewa-dewi, maka dalam legenda atau yang sering disebut dengan cerita rakyat, walaupun para tokohnya sesungguhnya berkemampuan dewa-dewi, ia bisa muncul sebagai manusia biasa. Contohnya pada legenda Putri Ular, karya Zhang Henshui, atau legenda Tapak Tuan. Yang keenam adalah fantasi. Terminologi ini merujuk pada sifat dan khayalannya dari sumber dari imajinasi. Apa yang terjadi dengan itu adalah hadirnya peri, dewa, naga, dan objek yang mempunyai kekuatan supranatural seperti keris, panci, cermin, sapu, cincin, dan lain-lain dalam sebuah cerita. Yang ketujuh adalah cerita realistik. Cerita realistik ini bukan hanya perlu tetapi juga diminati oleh anak-anak karena penggambaran di dalam dapat mendekatkan mereka dalam kehidupan yang nyata. Segala sesuatu yang terjadi di dalam cerita realistik mungkin saja terjadi pada kehidupan karena para tokoh persoalan latar dan di dalamnya menunjukkan dan merujuk pada sesuatu yang sangat dikenali oleh anak-anak. Misalnya Ihwal, seorang anak yang terjatuh dari sepeda di sebuah persimpangan sesudah memberikan obat untuk ayahnya yang sakit. Itulah yang disebut dengan cerita realistik. Next, perkembangan prosa sastra anak yang kedelapan adalah biografi. Biografi merujuk kita pada jenis karya sastra yang berbicara tentang sejarah dan kehidupan seseorang. Oleh karena bersifat sejarah, maka karya ini memerlukan penelitian yang sangat akurat dan pasti yang dapat diperiksa kebenarannya melalui dokumen-dokumen tertulis dan terekam. Buku serupa ini juga dapat mengandalkan perlakuan dan objektif terhadap tokoh yang dipaparkan. Tokoh juga digambarkan sebagai individu yang khas. Itulah sebabnya anak-anak sangat berminat pada biografi. Karena dengan membaca tentang tokoh tertentu, mereka dapat belajar tentang semangat, cara hidup, dan pencapaian hidup seseorang. Dan yang ke-9 adalah fiksi kesejarahan. Ragam ini sebetulnya adalah fiksi realistik yang terjadi pada masa silam. Karena masa yang cukup berjarak, misalnya 20 tahun, kesejarahannya menjadi nyata, dan yang penting jadi boleh dikatakan fiksi kesejarahan adalah kisah yang terjadi pada masa lalu dengan penjelasan langsung. Bahkan pada masanya atau eratnya haruslah faktual. Contohnya Bandung Lautan Api menjadi contoh fiksi kesejarahan yang baik sekali. Cerita ini mengisahkan bagaimana kota Bandung dan pada masa 1945 itu perebutan senjata waktu sekutu masuk. Kejamnya teror nikah, bagaimana pemuda marah dan akhirnya bertindak. Waktu pemerintahan pusat campur tangan sampai kota Bandung menjadi
Lautan Api. Semuanya berdasarkan sudut pandang dua orang anak pemuda, yaitu Deb dan Ariana. Selanjutnya adalah perkembangan puisi sastra anak. Sajak sangat dekat, diperlukan, dan bahkan merupakan bagian terpenting kehidupan anak-anak. Hal ini dapat kita buktikan dengan mendengarkan segala nyanyian, ungkapan, slogan, bahkan teriakan anak-anak yang keluar ketika mereka bermain di halaman. Ketika anak-anak masih sangat kecil sekalipun, orang tua sebenarnya sudah memperkenalkan sajak kepada anaknya dengan tembang yang membawa tidur, dengan sajak-sajak yang asik dan seru, yang menggelikan, teka-teki, maupun pantun jenaka yang membuat mereka tertawa. Ini semua berkaitan dengan kebutuhan anak akan kegembiraan dan keindahan. Rima dan nitre sangat mengesankan bagi anak-anak, sekalipun dapat memberikan kenikmatan aura baginya. Dalam bernikmat mendengarkan sajak secara tanpa sadar, sesungguhnya berbagai pendapat, pikiran, bahkan ajaran yang telah diinternalisasikan anak-anak. Oke, sajak bermain pada Suka Bersama karya Serumpet, pantun jenaka dikemukakan juga sajak-sajak yang isinya cukup serius, berisi legenda Sampuraga yang Durhaka karya Sami 1996. Peringatangkah pentingnya perdamaian dalam sajak Rendra yang berjudul Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api, dorongan, doa dan kasih sayang orang tua pada Surat dari Ibu karya Asrul Sani 1978 dan lain-lain. Banyak sajak ditulis untuk anak-anak. Salah satu yang klasik dan menarik adalah Tikus Berpantun karya Maria Amin pada tahun 1976. Dan Namaku karya Bunsa karya LK Ara 1981 dan Gembira Ria sajak anak-anak oleh Syoto HR dan Andreas Afandi. Perlu juga dihayati Mereka Menunggu Ibunya karya Abdul Hadi WM 1992. Selain itu, isi sajak itu penting, penyampaiannya juga menyenangkan dengan bunyi yang menegaskan. Selanjutnya adalah perkembangan drama sastra anak. Drama banyak digunakan di sekolah sebagai alat dan cara untuk menerjemahkan bacaan-bacaan mereka. Sebuah objek pemikiran atau pengalaman menjadi konkret dan terpahami melalui dramatisasi. Drama yang secara khusus ditulis untuk anak-anak biasanya menyangkut langsung persoalan mereka dan persoalan besar lainnya yang dianggap perlu mereka pahami dan maknai. Contohnya pada drama Nanda karya Riris K. Toha Serumpet 1998 yang mengisahkan anak perempuan penjajah beras di Pasar Senen yang dalam usahanya mencari uang tak kuat menahan batuk dan hawa dingin malam, merindukan ibu dan neneknya. Drama ini mengangkat persoalan anak yang terlantar yang juga dapat memberi pesan dan pengalaman bagi pembacanya. Dari contoh drama Majalah Dinding karya Bakti Sumanto 2006, di lampiran dan dikenali kelompok siswa SMA yang terbentur dan terancam dikeluarkan dari sekolah karena memunculnya sebuah karikatur yang mengejek seorang guru karate mereka. Mereka menyebut persoalan itu sebagai persoalan kreativitas yang diadu dengan penguasa sekolah. Jelas sekali konflik itu sangat dekat dengan dunia anak remaja. Beberapa judul berikut menunjukkan kepada kita berbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak seperti Tinton karya Nurca Mahendra Marsadi 1979 yang secara sangat imajinatif menyinggung persoalan anak yang tidak turut kehendak orang tua, atau pada dasarnya tentang anak dengan kemauannya sendiri. Kungkung Si Katak Kecil drama musikal anak-anak karya Darnoto 1983 bercerita tentang katak kecil di tengah binatang buas lainnya, bentrok, dan asrama karya Ahdiat karya Miharja 1991 tentang 3 anak remaja di sebuah asrama dengan berbagai watak yang tentu saja menimbulkan macam-macam pengalaman. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.